Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'd. Marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus datang kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Saudara-saudara pendengar sekalian yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bulan diwafatkannya beliau, karena beliau lahir di bulan Rabiul Awal dan beliau wafat pada bulan Rabiul Awal pula. Dalam kesempatan ini kita mencoba melihat sebuah ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kedatangan Nabi kita ke permukaan bumi ini membawa rahmat untuk seluruh alam, dan bukan cuma untuk umat Islam, dan juga bukan untuk umat manusia saja, tapi bahkan hewan-hewan pun mendapat rahmat dengan datangnya beliau. Barangkali kalau kita umat Islam sudah tidak ditanya lagi rahmat apa yang kita peroleh dengan datangnya beliau. Yang pasti Nabi pernah mengatakan, tidakkan kekal umatku di dalam api neraka walaupun imannya hanya sebiji zarrah. Bayangkan saudara pendengar sekalian, berapalah beratnya biji zarrah itu. Tapi seberat itu pun iman seseorang, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia, kata Nabi, tidak akan kekal di dalam api neraka. Cepat atau lambat akan masuk ke dalam surga. Ini pasti yang kita rasakan. Sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, perlu kita lihat, saudara pendengar sekalian, bahwa umat Nabi kita ini terbagi dua. Ada namanya umat ijabah, itulah orang Islam. Yang kedua adalah umat dakwah, umat yang belum percaya kepada ajaran Nabi. Mereka disebut namanya umat dakwah. Mereka tidak percaya kepada Nabi, bahkan mereka menghina Nabi. Tapi walaupun demikian, mereka tetap mendapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kita boleh lihat sejarah, hadirin dan sidang pendengar yang kami muliakan. Umat-umat yang lalu, kalau mereka tidak mengikuti ajaran nabinya masing-masing, maka masih di dunia ini mereka sudah diazab Allah. Kita lihat umat Nabi Nuh tidak percaya kepada Nabi Nuh, masih di dunia ini mereka sudah dikutuk Tuhan dengan datangnya banjir besar. Akhirnya mereka tenggelam dan mati. Nanti di akhirat mereka akan diazab Allah lagi. Berarti dua kali mendapat azab. Lihat umat Nabi Musa alaihissalam, dengan tidak percaya kepada Nabi Musa, mereka tenggelam di Laut Merah. Fir'aunnya itu di dunia. Di akhirat mereka nanti akan mendapat azab lagi. Dan begitulah yang lain-lain, saudara pendengar sekalian. Sementara umat Nabi kita ini yang disebut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hidup sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul.
baik dia beriman kepada Nabi, itulah umat ijabah tadi, ataupun tidak beriman kepada Nabi, itulah umat dakwah tadi. Nah sekarang umat dakwah ini, mereka tidak percaya kepada Nabi, bahkan mereka hina Nabi, mereka ejek Nabi, dan macam-macam mereka katakan kepada Nabi. Tapi sehina apapun mereka bikin Nabi, seburuk apapun mereka bikin Nabi, kalau di dunia ini mereka tidak diazab Tuhan dengan ucapan dan perbuatan mereka itu, mereka nanti akan diazab Allah di hari kemudian. Saudara pendengar sekalian, kalau begitu, rahmat apa yang mereka terima dengan datangnya Nabi? Rahmat yang mereka terima adalah walaupun mereka mengejek Nabi, menghina Nabi, tidak percaya kepada Nabi, mereka cuma diazab satu kali, yaitu di akhirat nanti. Sementara di dunia mereka tidak diapa-apai. Ini rahmat yang mereka terima. Percayakah mereka atau tidak, itu terserah kepada mereka. Yang jelas mereka mendapat rahmat dengan datangnya Nabi, walaupun mereka tidak percaya kepada Nabi kita. Itu manusia, saudara pendengar sekalian. Hewan juga dapat rahmat dengan datangnya Nabi. Rahmat apa yang mereka terima? Kita lihat contoh hadirin sekalian. Sebelum datang Nabi, kalau ada orang hendak makan ayam, makan daging ayam, mereka tangkap ayamnya, kemudian mereka pulas lehernya ke belakang, mati ayamnya, baru mereka makan. Itu nasib ayam sebelum datang Nabi kita. Datang Nabi kita, kata Nabi, nggak boleh main pulas-pulasan, harus disembelih dengan pisau yang tajam. Akhirnya disembelihlah ayam dengan pisau yang tajam. Artinya mereka dapat rahmat dengan datangnya Nabi. Demikian juga hewan yang lain, saudara pendengar sekalian. Kalau dulu orang hendak makan unta, hendak makan daging lembu, daging kambing, mereka tangkap lembunya, mereka tangkap kambingnya, mereka cucuk dari belakang, mati baru mereka makan. Itulah nasib kambing, lembu, unta sebelum datang Nabi kita. Datang Nabi kita nggak boleh dicucuk dari belakang, harus disembelih lehernya sehingga putus urat halkum dan marinya. Akhirnya mendapat rahmatlah ayam, kemudian lagi kambing dan hewan-hewan yang lain. Hadirin sekalian, kita boleh sekiranya bisa kita makan yang tidak disembelih, sekiranya boleh kita makan yang tidak disembelih. Ada kambing yang dicucuk dari belakang, mati, kemudian direndam atau dikari. Ada kambing yang disembelih dengan pisau yang tajam, kemudian dikari. Sekiranya kita nikmati kedua masakan ini, pasti jauh lebih manis yang disembelih tadi. Itulah rahmat yang didapat oleh hewan, saudara pendengar sekalian. Oleh karena itu, Maulid Nabi adalah merupakan perlu kita ungkap kembali sejarahnya supaya kita buktikan di dalam diri kita. Artinya orang yang mencontoh Nabi dalam perbuatannya, dalam ucapannya, bahkan hatinya pun bersih, itulah tandanya orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan saudara pendengar hadirin sekalian bermanfaat apa yang kita laksanakan pada hari ini, sehingga umat Islam semakin bersih, semakin berjaya di hari yang akan datang. Barangkali demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.